Selamat datang di Adi The Our Channel. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan, dan yang terpenting lagi adalah kita semua dalam kondisi takwa, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada saat ini di mana-mana, di berbagai tempat telah ramai-ramainya dirayakan terkait dengan peringatan hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal sebagai Maulid. Dan ini merupakan syiar, merupakan seremoni yang sangat bermanfaat, yang salah satu manfaatnya adalah mengingatkan terkait dengan hari bersejarah tentang lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya doa, dengan adanya syiar yang dilakukan di mana-mana, ini memberikan pesan kepada generasi muda Islam, kepada umat manusia tentang hari yang bersejarah ini. Kalau seandainya misalnya tidak ada perayaan, tidak ada kemudian doa, saya khawatir kemudian jangan sampai kemudian generasi-generasi yang ada saat ini tidak tahu kapan kemudian kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kemudian banyak perdebatan, banyak yang tidak sepaham terkait dengan perayaan ini, akan tetapi kita berhusnuzon bagi mereka yang kemudian menjalankan peringatan ini. Ini adalah sebuah syiar, ini adalah sebuah kebaikan untuk mengingatkan kepada semua orang, menyampaikan pesan kepada seluruh alam bahwa saat ini umat Islam lagi memperingati, lagi berbahagia, lagi bersyukur dengan hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan peringatan ini kemudian menjadi momentum hijrahnya seseorang, sebagai momentum orang bisa balik mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan perayaan yang positif tentunya. Akan tetapi kemudian bagi mereka yang tidak sepaham, tidak sepemikiran, maka mari saling menghargai dengan pilihan, dengan sikap yang ditunjukkan oleh orang lain dalam melaksanakan perayaan ini. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya harus kita ambil hikmah yang besar. Tentunya harus menjadi pesan yang positif buat kita, bahwa dengan kita mengenang hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, harusnya semakin menyadarkan kita tentang sosok idola, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi kita Muhammad SAW merupakan idola sejati. Beliaulah kemudian panutan utama dan satu-satunya panutan yang sempurna di atas muka bumi ini. Suatu saat kemudian sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Nabi?" Aisyah mengatakan bahwa akhlak Nabi adalah Al-Quran. Seluruhnya, seluruh perkataan, seluruh perbuatan, diamnya merupakan pesan wahyu ilahi yang disampaikan dalam sikap tutur kata maupun diamnya beliau. Dari lahir sampai dengan beliau wafat, seluruh waktu-waktu yang dipersembahkan oleh beliau semua merupakan waktu-waktu yang istimewa, yang penuh dengan keteladanan dan pesan buat kita umatnya. Oleh karena itu kemudian bagi kita yang banyak kemudian mengidolakan orang-orang yang di luar sana, mengidolakan mungkin pemikiran, mengidolakan mungkin cara hidupnya, maka tidak sebaik daripada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur yang terbaik.
boleh kita kemudian mengutip pemikiran orang, ilmu seseorang dalam menjalani kehidupan misalnya, silakan. Tetapi kemudian dalam akhlak, dalam tingkah laku, dalam amal, maka sebagai umat Islam, sebagai orang beriman, rujukannya jelas, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam maulid ini mengingatkan kita terkait bagaimana kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bagian daripada ungkapan kecintaan kita. Mencintai Nabi kita bukan hanya sehari pada saat tanggal 12 Rabiul Awal misalnya, tetapi setiap waktu, setiap saat, sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, kecintaan ini harus muncul. Lewat apa? Dengan cara menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh kebiasaan-kebiasaan Nabi dari tidur sampai hendak tidur kembali, dalam kondisi tertidur maupun terjaga, hendaknya kemudian kita contoh, kita ikuti, kita tiru dengan semaksimal mungkin agar kemudian menjadi pahala buat kita semua. Karena syarat diterimanya amal dua. Satu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau amal kita mau diterima, amal kita kemudian bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, harus sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara itu, dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, kebiasaan-kebiasaan Nabi, maka ini merupakan salah satu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sehari, bukan hanya pada saat 12 Rabiul Awal. Nabi kita mengajarkan kita sholat, maka menghidupkan sholat sunnah, melaksanakan sholat 5 waktu yang menjadi kewajiban merupakan bagian kecintaan kita kepada beliau. Nabi kita membawa Al-Quran, mengajarkan kita Al-Quran, maka dengan membaca Al-Quran, maka sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Bukan hanya pada tanggal 12 Rabiul Awal, bukan hanya sehari. Oleh karena itu, memperingati bagaimana kelahiran Nabi kita pada tanggal 12 Rabiul Awal ini, jadikan sebagai titik tolak, sebagai motivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dalam hari-hari ke depan, maka biasakanlah hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'il fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka bersamaku di surga nanti. Oleh karena itu, hidupkan sunnah Nabi sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan contoh yang baik bagi kalian. Jadi bagi kamu, bagi kalian, ya orang-orang beriman, maka Rasulullah sebagai suri teladan kita, contoh terbaik yang ada di atas muka bumi. Bagaimana caranya? Belajar sama ulama, belajar lewat kitab, belajar kepada orang-orang soleh, mengenal bagaimana kehidupan Rasulullah, mengenal bagaimana pribadi Rasulullah. Maka insya Allah dengan kemampuan, keikhlasan kita mengikuti dengan apa yang bisa kita ikuti, kita maksimalkan. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang soleh, para mujahid, dan yang terpenting lagi adalah dengan baginda Rasulullah SAW. Semoga dengan peringatan maulid pada saat ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semakin soleh, menjadikan kita semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Soleh di hadapan Allah, baik dengan sesama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.